Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hasyim Muzadi adalah sosok ulama yang memiliki jiwa nasionalis dan juga pluralis. Beberapa amanah penting pernah diberikan kepada beliau. Salah satunya, beliau masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi di tahun 2015. Beliau dikenal sering menyampaikan dakwah-dakwah Islam yang moderat, nasional, dan damai. Selain aktif di dunia pendidikan dan keagamaan, beliau juga aktif dalam peran politik nasional. Menilik zaman sekarang, orang seperti kehilangan makna akan hidupnya. Ibarat sungai mengalir ke muara, seperti halnya mencari sosok pemimpin bertemu dengan pemain. Malam hari ini Iswa in Memoriam bersama Kiai Haji Hasyim Muzadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Monggo diucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panggonan kedah dipanggih. Dawuh Nabiullah Yakub alaihissalam teng Quran, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kowe nek berjuang semua pintu yang memungkinkan masuk. Jangan hanya satu pintu. Niku secara umum. Tapi secara khusus ndelok potongane wong dhewe. Iki cocok ning ndi, iki cocok. Atas kados Pak Arifin Junaidi niki wis ape masak dadi kiai kok sidang DPR maneh ngoten. Kula badhe cerita sithik supaya ngilangi stres. Rumiyin kula nate dadi DPR, DPR desa, DPR Malang. Anting Jawa Timur ngantos umur 37 ing mangsa kirang langkung 13 tahun. Bareng pun ing DPR kula dirawuhi kiai kula. Namine Kiai Anwar Nur. Kiai Anwar Nur iku rumiyin ingkang merintahaken kula mlebu DPR. Kowe sing mlebu DPR wae ndelok hawane kono-kono ana apa. Dinggo pengalaman, ora dinggo penguripan. Pun
Akhirnya kalau dados DPR 3 periode. Areng ngoten rawuh malih Kiai. Dawe Kiai ngene. Biyen kowe tak kongkon dadi DPR gelem. Saiki tak kongkon leren gelem apa gak? Repot niki jawabe. Ngentosi sak minggu, sebab niki urusan bukan urusan pendapat, urusan pendapatan. Akhirnya sak keluarga niki usrek, ditompo, ndak ditompo. Akhirnya diputuskan diterima. Kulon tesik jadi DPR, leren Pak. Jadi niku termasuk sayun ajib. Kok isik dadi terus njaluk kula ngenyang tenggene Kiai Anwar. Kiai nek rangkep saged napa mboten? Tetap perintah Kiai niki panjenengan Pak Hasyim leren nggih dadi DPR sampean ndamel pondok. Lho pondok teng pundi Kiai? Ya pokoke pondok. Lah tanahe pundi? Mboten semerep, pokoke gawe pondok. Dikek pokok tok sumpek kula. Akhire kula ngenyah. Nek rangkep terus yo DPR yo gawe ora iso. Sing mboten saged niku mboten kok wektune. Pikiran karo atine iki ngolah ngaliye niki lho angel. Isu maca Bukhari. Engko awan sidang bulet-bulet kalau wong niku. Sing guyu iki mesti tahu dadi DPR. Dadi tutuk wektune sing gak iso. Perpindahan pikiran dan hati itu. Nek dawe Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, kadangkala Allah tidak memberi seseorang, bukan tidak memberi, tapi itulah pemberian. Man'ul ata, ainul ata. Kalau Allah tidak memberi, sesungguhnya itu pemberian. Pemberiannya apa? Ya supaya jejer ning pondok. Muga-muga berkah Allahumma. Dan itu mulia. Nah, sing manggon ning kono-kono ya kita doakan supaya sidik amanat tabligh jujur amanat tabligh iso ngenai pengertian wong fatonah pinter ing panggonan ibu dhewe. Lah sakniki sing angel niku golek sidik karo amanat. Pun suwe lunga kok gak muli-muli kene ndi sidik karo golek pemimpin sing sidik dan amanat niki mulai angel. Sekalipun tetap masih ada. Di zaman kerusakan apapun Allah masih menyisakan orang-orang sholihin dan muttaqin. Di zaman sebaik apapun Allah masih menyisakan orang-orang yang jahat. Jadi pasti tidak semua. Para hadirin hadirat yang saya malah angen-angen kula kalau nitik keadaan zaman sekarang. Niki tiyang mulai urip kelangan maknane urip. Wong mulai urip kelangan barokahe urip. Panganan tambah akeh tapi sumpek tambah akeh. Sing sumpek sing Indonesia niki mulai sing miskin, sumpek mergo miskine. Sing sugih nggih sumpek mergo diuber-uber KTK.
Sing pangkat-pangkat niku sakniki nggih padha mboten tenan. Kulun minas sumpek. Alasan sumpeknya itu masing-masing. Tapi kalau diurut sebab pokoknya niku wau kan akibat-akibat. Umpama sungai dia mengalir ke muara. Muaranya ini masyarakat gelisah. Sumpek. Tidak tenang. Opo-opo kok angel. Golek pemimpin ketemu pemain. Akhirnya rakyat gak nemu kepemimpinan tapi nemu permainan para pemimpin. Ini kan cuma muara. Nyambut gawe kok tetap rasa angel. Banyak pengangguran. Penampilan meyakinkan tapi rokok tetap eceran. Ibu-ibu niku HP ini telu Pak, tapi gak ono pulsane. Jadi cuma miss call tok. Bahasa Arabnya miss call aja rutin. Jadi ketuhanan yang Maha Esa bergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab bergeser menjadi kekejaman. Ketegaan. Orang tidak berkorban tapi mengorbankan. Biasanya orang berkorban untuk orang lain, tapi hari ini sedang musim mengorbankan orang lain, termasuk anak buahnya sendiri. Dia ndelok potongane kiai. Kuat ngangkat loro apa ora? Nek durung kuat ngingu kucing aja ngingu macan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Ini kan muaranya, ujung-ujungnya sumber dari semuanya karena ditinggalkannya oleh umat yang namanya ilmul ulama. Saya zamanun yafirruna minal ulama. Fayabtalihumullahu bisalati baliyah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Wa yusallitu alaihim sultanan zaliman. Wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi. Ana titi mangsane masyarakat termasuk masyarakat Islam meninggalkan ulama. Yang dimaksud meninggalkan ulama bukan syakhsiyatul ulama, tapi ilmul ulama, manhaju fikril ulama dan jihadul ulama. Ini ditinggal. Jadi bukan berarti meninggalkan ulama itu rumahnya jauh dari ulama. Bahkan ada keterangan syarah hadis. Satu ketika bisa terjadi orang yang disebut ulama meninggalkan ilmu ulamanya sendiri. Itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi itu, maka akan terjadi umumul balwa. Bencana yang merata. Nah, Indonesia ini kebun kena. Siji bencana alam. 12 tahun non-stop. Muka-muka nek pun ganti pemerintahan iki leren gunung meletus nih. Allahumma. Mosok 12 tahun. Di negara-negara lain ya ada bencana, tapi ya saulan, pemulan. Kita itu 12 tahun non-stop. Mulai air laut masuk ke darat. Mulai air langit menggenangi darat. Angin darat tidak bisa dibendung di daratnya sendiri. Mulai gunung meletus. Penyakit, longsor, kapal terbang jatuh dari udara, kapal laut tenggelam.
yang di darat tabrakan, sing gak laopo-opo kelongsoran. Di Sidoarjo ada lumpur, sampai sekarang tidak bisa dibendung. Di dekat rumahnya Inul, dekat Japanan. Dari ini wong Sidoarjo salai lapindo, kena apa wis dibor Inul kok dibor maneh. Ini guyonan atau dilebokno. Badai, taufan, api, angin, terus ini. Muter orang kecil kena bencana. Sekarang muter malih orang besar yang antri di KPK. Jadi KPK itu antri. Kena apa panjenengan boten teng KPK mergo kecil kan. Iki mudik sampean kelembut dadi gak ketok. Nah, yang terakhir ini bencana yang paling dahsyat adalah talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Barang yang hak itu mulai diutek-utek supaya ketok. Barang sing terang batil iku dipoles-poles ben ketok hak. Orang yang kafir lebih satu disalah-salah. Padahal Islam tidak memerintahkan itu kepada semua. Iki itu khusus untuk sing gerakas-gerakas tok ngoten. Buat mereka yang tidak ya sudah gitu. Dawe Ustaz Arifin Junaidi dari nek durung loro durung sah dadi kiai. Ya ndelok potongane kiai. Kuat ngangkat loro apa ora? Nek durung kuat ngingu kucing ojo ngingu macan. Niki rahasia ojo kanca-kanca. Kula gadah kanca jenenge Wahid. Rabi loro meneng-meneng. Akhirnya konangan. Bareng konangan nek turu kene diseneni sing kono, nek turu kono diseneni niki akhirnya turu kantor NU, Pak. Satu ditambah satu sama dengan 0. Nah, ini nek genep saulan kan mayeng itu. Hadirin hadirat yang saya. Naik lagi adalah yusallitu alaihim sultanan zalim. Ini umat yang sudah mulai meninggalkan ulumul ulama secara kolektif dan secara berjamaah, maka akan keterjang kekuasaan yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu tidak memperlakukan orang persis untuk hak. Orang yang mestinya diberi tidak diberi itu zalim. Orang yang mestinya tidak diberi kok diberi juga zalim. Orang yang nakal tidak dihukum juga zalim. Orang yang soleh kok dihukum juga zalim. Dan sultan di sini tidak disebut namanya. Jadi bukan orang, tapi sistem kekuasaan. Dan orang itu tidak bisa keluar dari kesumpekan dan ketidakadilan. Saiki angel ini apa metu tidak tekok ini. Allah tidak memberikan makhraj jalan keluar karena jalan keluar itu hanya diberikan kepada orang yang mengikuti ilmu ulama atau syariah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu Indonesia kita. Masing-masing orang merasa gak iso, tapi ndak iso ini bareng.
Yang kecil apalagi akan menata kembali umat, sulit. Wong yang sudah ada kekuasaan saja, itu belum tentu bisa menata keseluruhan. Pak Mangke wonten Pak Bupati, boleh ditanya. Sistem kita itu, presiden dewe, engkau menteri-menteri durung mesti melok presiden. Melok pateni dewe, engkau ngisore iku dipilih rakyat dewe, kadang dikelumpono presiden ya teko, kadang ndak teko. Nah, engkau gubernur kelompokno Pak Bupati, kadang Pak Bupati rawuh, kadang ndak. Kadang presiden teko ning Medion iku gak ditemoni karo bupati ini mergo beda partai. Pinginane Pak SBY kampanye teng Sidoarjo. Nglumpukno gubernur karo bupati-bupati. Padha gak gelem. Jere bupati ini, lho iku bukan presiden yang datang, tapi jurkam Demokrat itu. Sedangkan saya ini bupati PKB. Nanti kalau saya datang dikiranya saya sudah masuk. Jadi nizam itu wis bulet. Apa maneh imarah. Yang dimaksud sultan di sini an-nizam wal imarah. Yang dimaksud adalah tatanan kenegaraan. Dan yang kedua, tanggung jawab pemimpin. Mas'uliyatul imam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, karena itulah, maka kita ini susah tapi tidak bisa cari jalan. Diskusi kula niku bolak-balik iki piye-piye tok piye tok iku. Ora tok ndi-ndi ya tok piye. Yang ketiga, ketika ilmu ulama itu ditinggal, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi. Sekarang orang pindah agama sudah dinan. Akidah sudah tidak masuk hitungan politik sekarang. Orang meninggalkan anaknya di rumah sakit karena tidak kuat bayar. Membunuh istri dan anaknya dilakukan oleh suaminya sendiri. Orang membuang anaknya di sungai, bahkan di tempat-tempat sampah. Jadi sesuatu kejahatan yang tak terbayangkan terjadi ya sekarang. Maka kula niki gelek ditakoni, Pak Asiman pun ngeten iki dos pundi carane? Nggih mboten semerep kula mboten saged. Kenapa? Karena ini nanti pelan-pelan menjadi talbisul haqqa bil batil. Wong sing rabi tenanan disalahno, tapi yang tidak dianggap hak asasi. Coba, piye ngene? Saniki badhe dirancang undang-undang, wong lanang oleh kawin karo wong wedok, wong wedok oleh kawin karo padha wedoke, wong lanang oleh kawin padha. Alasannya hak asasi. Karena Amerika juga begitu, nah, Eropa juga begitu. Padahal menurut kita itu akan mendatangkan laknat Allah seperti zaman Nabi Lot alaihissalam. Tapi ini di koran, di televisi. Piye carane supaya wong Islam bener no iki?
Para hadirin, nek ana wong wedok kawin karo wong wedok, kula mboten saged mbayangaken sebab kula mboten nate dadi wedok. Tapi nek wong lanang kawin karo wong lanang, iku ape apa ndek iki? Ape kawin apa ape olahraga? Semua pelanggaran agama norma diberi stempel hukukun adami. Padahal hukukun adami itu harus keluar dari syariat, tidak boleh keluar dari kehendak orang itu sendiri. Karena ilmu tidak dikawal oleh khasyatullah, maka dia kehilangan hidayah. Dipakailah kemudian ilmu itu tidak sesuai dengan tujuan. Ini bagaimana ini semuanya bisa terjadi? Disebabkan bukan karena ilmunya, tapi menggunakannya. Dan mas'uliyatul ilm, tanggung jawaban ilmu itu tidak berada pada ilmu itu sendiri, tapi berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan-kerusakan yang di Indonesia itu sing membuat ini orang bodoh napa orang pintar. Menurut bapak-bapak, Indonesia kita ini lancar apa ruwet? Menurut ibu-ibu terus pundi Indonesia kita ini lancar napa ruwet? Masya Allah. Nek kabeh muni ruwet kula ngemelok ruwet mawon. Lho ruwete Indonesia iku mergo kurang wong pinter apa kurang wong bener? 100 untuk menonton. Ternyata pinter itu belum selesai. Sekalipun bener kok, itu ya diakali wong pinter. Tapi pinter kok penggaweane ngakali wong. Tapi alhamdulillah teng Semarang iki golek wong sing diakali pun angel, Pak. Sebab saben wong wis padha iso ngakali dhewe. Ati nek ngakali kepethuk padha alimi ing dalem ilmu pengakalan iki. Wis padha mbulete, padha-padha kaya obat nyamuk ngoten. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang merusak hutan itu bukan orang hutan, Pak. Mungkin apa betul orang hutan merusak. Yang merusak adalah orang-orang yang ahli kehutanan, tapi dia tidak tanggung jawab terhadap ilmu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Pramila kesimpulan niki monggo ndonga muga-muga para santri diparingono ilmu sing manfaat. Penting. Ampun ngantos ilmu sing mubazir. Utawa ampun ngantos ilmu sing berbahaya. Penting nih. Lah, niku kudu disuruh ustaz. Ya. Keikhlasan memberikan ilmu akan menumbuhkan tambahan berkah terhadap ilmu yang manfaat ini. Rumiyin. Pondok-pondok niku mosok apik-apik ngoten aja. Tapi kenapa bisa mengeluarkan para ulama? Sementara kadang-kadang sing apik-apik iku gak iso ngetokno ulama. Tapi ya ono wis elek gak iso ngetokno ulama iki ono lah iki sing repot. Kadang-kadang kula niki heran. Kene apa ya ning donya iki barang sing apik kok manggone iku lho elek. Lho barang sing elek iku manggone kok manggon sing biskup. Gedunge saya lho mboten. Gone karaoke. Saya lho mboten.
Pondok salah, saya napa mboten? Alhamdulillah. Nah, tak niku umpama dicoba. Barang sing apik manggon ning nggon sing apik, kira-kira dadine. Nah, iki dicoba. Dicoba. Tapi awas lho ya, golek panggonan ojo ngilangno substansi daripada hidayah itu. Tidak boleh kita mencari cara, mencari metode, mengorbankan tujuan. Tidak bisa. Tapi tujuan kita hendaknya juga dibungkus oleh metode prasarana yang bagus. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, wong tuku helm iku penting. Tapi pentingnya helm iku tinggu numpak sepeda. Jadi tujuannya kan duduk helm Pak. Kan numpake sepeda. Jadi tuku helm iku gawe numpak sepeda motor. Ojo kok sepeda montore didol terus tinggu tuku helm. Ndek iku helman gak sepeda motor. Dulu gak ada kanca teng Malang jenenge Sakit. Iku tukang loper susu. Sepeda elek, sepeda motor etek-etek tawangkep polisi mergo gak helm. Pak, sepeda motor elek mau. Ndak peduli, elek gak elek pokoknya muni uduk helman. Akhirnya mangkel Pak, didol sepeda motornya tinggu tuku helman gak sepeda motor. Melaku ning ngarepe polisi iki lho tangkepen saiki. Ini kan orang stres. Jadi di dalam al-muhafadzah alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah itu betul-betul harus hati-hati. Apa artinya gedung baik tidak ada santrinya? Apa artinya santri gedungnya kurang baik masih bisa jalan? Untuk apa kurungan yang dicet? Manuke lu gak negel belas. Akhirnya dodol kurungan gak sih dodol. Jadi al-muhafadzah alal qadimis saleh yang sudah hampir 200 tahun ini diperlukan juga sarana-sarana yang baru. Tapi sarana tidak boleh membongkar nilai-nilai luhur daripada at-turas, barang sing kuno. Tapi nek kuno nemen-nemen niku yo repot Pak. Zaman saiki kali nulis isih nganggo grip, nganggo potelot, itu kan wis kuno Pak. Wong wayahe nganggo pakai al-qadimis saleh dibungkus dengan al-jadidul aslah, tetapi tajdid pembaharuan di dalam ulama kita bukan ja'ala jadidan tapi ja'ala syai'a kal jadid. Jadi kalau ada ingin pembaharuan pondok ini, itu bukan merubah pondoknya, tapi menciptakan pondok ini yang lama ini gumibyar kembali seperti sesuatu yang baru. Rumiyin wonten setunggal ulama namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau Rais Am Nahdlatul Ulama setelah Kiai Ali Maksum. Nah, keistimewaannya Kiai Ahmad itu kalau ngendikan itu mesti barang lama. Tapi krungune iku lho kaya jadi ja'ala syai'a kal jadid, disepuh lagi bukan merubah barangnya tetapi merubah tata. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Oleh karenanya maka saya juga setelah di Malang bikin pondok sudah jalan 23 tahun. Di
Depok itu baru jalan 5 tahun, sekolah tingginya baru 3 tahun. Sing kula klempakaken niki lare-lare sing pun apal Quran. Tapi dereng ngertos isine kok. Eman-eman wis apal tapi kok durung terus. Jadi santri kula niki saben tahun nampa 40 santri hafid. 40 sudah 3 tahun berarti 120. Santri kula niki sedaya hafal Quran. 30 juz Pak, bukan juz 30. 30 semua santri hafal Quran kecuali kiainya. Kiainya ini ngantek niki cuma koordinator bocah-bocah. Nanderesnya, makannya, halalnya, istighosahnya, qiyamul lailnya tetap jalan. Tapi bagaimana Quran ini kemudian disambungkan dengan keadaan yang seperti sekarang sebagai jalan keluar dan patokan kembali untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing punya. Di sini ada Sahih Bukhari, di sini ada Sahih Muslim. Mungkin di Kediri ada Ihya Ulumuddin. Mungkin di daerah Tuban ada khusus kitab hikam. Monggo. Nah, dengan demikian, maka barang-barang yang lama ini akan kita perbaharui kembali tanpa merusak kelamaan daripada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Mugi-mugi kula nggih mumpung kepanggih para kiai, kula nggih nyuwun donga mugi-mugi pondok sing teng Jakarta niku mugi dados pondok sing manfaat. Manggene teng celake UI, jadi Universitas Indonesia nek mondok tersane teng riku pipi bismillah. Jadi sing pinter diusahakno supaya bener, sing wis kadung bener iki supaya diusahakno dadi bener. Om di sini masih ada tempat, Om batuk. Tapi itulah yang harus kita bina. Kita tidak bisa membiarkan orang pinter-pinter kehilangan mas'uliyatul ilm. Lare-lare sing apal Quran niku insyaallah akhlaknya sudah baik. Saya nek mboten sae, mboten apal, Pak. Insyaallah yang dimakan halal. Karena kalau tidak halal sulit diapa. Dan insyaallah kuwatul zakirah, kekuatan ingatannya luar biasa. Tapi tetap butuh deres. Terus yang kurang apa? Sentuhan pemikiran, pengembangannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut pengalaman kula, minterno bocah bener, iku luwih gampang timbang benerno bocah sing wis kadung nek wis bener iku diteman ngene kilung-kilung ayo ngene enak Pak. Iya reng kena bocah UI sing celonone disuweki dhewe iki. Jaket ora ana apa-apa diputungi dhewe. Kula niki lak calon kiai ini diceluk Om kali lari-lari. Om di sini masih ada tempat Om. Om batuk Om. Tapi itulah yang harus kita bina. Kita tidak bisa membiarkan orang pinter-pinter kehilangan mas'uliyatul ilm. Kita tidak bisa. Harus dia sudah pinter, dia nanti akan menjadi insinyur. Tapi bagaimana pertanggungjawaban itu kepada Allah dan kepada umatnya? Nah, di sini. Ini subhan. Ternyata bocah sing pinter tapi durung bener
niku gak kena dipidatoni dhisik. Dijak sembahyang dhisik. Sebab sing kothong itu atine. Baduke iki sebut. Maka yang diisir di sini. Bengi depek so tangi. Ora usah diceramai sembahyang ae. Poso ae, kadang-kadang poso iki yo ngenyang. Kula niki posone kuat, Pak Simla. Terus luwene sing mboten. Nah, setelah diisi hatinya, berubah pelan-pelan itu anak. Sing biasanya gak sarungan malah sarungan. Lho, kowe kok malah sarungan? Iya, Pak. Ternyata sarung itu selain praktis juga isi. Gampang coplok-coplokan ini. Yang di dalam juga bisa demokratis, ya gitu. Jadi perkembangan sekarang ini sebetulnya menunggu kembalinya hikmatul hayat. Dunia Indonesia sekarang menunggu kembalinya makna kehidupan. Menunggu kembalinya kemanfaatan ilmu, keberkahan rezeki, keadilan di dalam pemerintah, itu yang itu. Mudah-mudahan dimulai dari pondok pesantren, Allah akan mengizinkan semuanya itu menjadi diperbaiki. Kita kekuatannya memang kecil. Kalau dibandingkan dengan masalah besar yang harus diperbaiki, tapi kita tidak usah khawatir. Kekuatan yang kecil tetapi mentes dan ikhlas ini yang akan menurunkan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itulah yang membuat kita menang dan selamat, bukan karena amal kita itu sendiri. Kalau dihitung di dalam sejarah Indonesia, wong Islam iki wis kalah, Pak. Zaman tahun 64, 63, 65. Itu ukuran politik, kita itu sudah kalah. Tapi karena ketika itu keikhlasan masih cukup. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum masih jalan. Sekarang sudah mulai berubah. Jahidu fi sabilillah li amwalikum. Mergo ketiban alif bae. Jadi dadi lam. Iki sing gak ngerti ben gak ngerti ae. Kita masih pakai hijab, pakai doa, maka kita menang. Hitungan politik kalah. Dan sebelumnya juga begitu. Setiap perubahan di Indonesia selalu para ulama menjadi solusi, menjadi khulasa. Nah, sekarang ini Pak, yang kita hadapi sangat berat seperti yang saya ceritakan. Satu, sistem. Dua, imarah leadership. Yang ketiga, talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang keempat, kita menghadapi godaan uang di saat-saat kita itu miskin, godaan ekonomi di saat kapitalisme telah mengungkung daripada Indonesia. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati, maka semua nilai perjuangan akan kita jual satu persatu. Tumbuhlah generasi NPWP. Nomor piro, wani piro. Itu NP. Sehingga semua diukur dengan uang. Malah kalau banyak orang yang diundang baru mau datang kalau ditransporti. Ada apa enggak yang begitu? Kecuali yang memang mukhlisi lahuddin hunafa.
Bapak-bapak datang di pondok ini, siapa yang nyuruh dan siapa yang ngongkosi? Insya Allah tidak ada. Karena Pak Junaidi juga ngongkosi loh, speakernya sendiri belum tentu lunas. Tapi kenapa kita semua ini kumpul? Karena masih ada al-juludul mujannada, rasa yang masih murni, ini yang mengumpulkan kita. Sudah wafat itu al-mahfurlah, tetapi bekasnya di dalam hati tetap jalan. Maka kalau kita kembali kepada kemurnian, kita tidak usah khawatir, Allah akan menolong kita. Allahumma. Tapi sekarang sangat orang disuruh nyoblos, minta ibadah. Yang dicoblos sendiri harus melayari ke sana kemari. Jadi yang ada bukan pemimpin, tapi jual beli kepemimpinan. Maka hilanglah al-amanah wasidq. Disinilah nanti yang akan melahirkan sultanan zalim, kekuasaan yang terlepas dari perasaan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sing kula aturaken wonten guna lan manfaate. Nyuwun pangapunten, kula pamit terus wangsul tadi terus teng Jakarta, sebab kula niki wis 14 dina mboten kepanggih ibune arek-arek. Nah, iki nek genep saulan kan awake sing mayeng. Kula nyuwun pamit para kiai, pamit Pak Junaidi, sak sampunipun menika kula terus ke Semarang dan ke Jakarta. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Khosyatullah itu kendalinya ilmu. Ilmu yang bergandengan dengan khosyatullah akan melahirkan seorang hamba yang aminun bil ilmi, wakifun ala sya'ni, basyirun bil ahlil zaman. Orang yang ilmu amalan dan amal ilmunya. Keikhlasan memberikan ilmu akan menumbuhkan tambahan berkah terhadap ilmu yang manfaat itu. Mari pergunakan ilmu dengan baik dan istiqomah mengamalkannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.